Perseteruan antara pengacara kondang Rasman Arif Nasution dan selebgram Dennis Caryesta baru-baru ini kembali memanas. Ya, seperti diketahui pada 18 Juni 2022 lalu, Rasman memutuskan untuk melaporkan Dennis ke Polda Sumut atas dugaan pencemaran nama baik. Di mana Dennis diduga mencemarkan nama baik Rasman melalui podcast dan juga karangan bunga yang berisi kata-kata negatif yang dengan sengaja disebarluaskan di media sosial. Setelah lebih dari setahun, tepatnya pada 22 Desember 2023, Dennis pun ditetapkan menjadi tersangka. Namun, kendati status tersebut belum ada perkembangan, Rasman akhirnya kembali berkoar dan ngotot ingin segera Dennis dipenjara. Untuk mengetahui beberapa fakta terkait hal tersebut, maka inilah 5 fakta Rasman Arif Nasution ngotot penjarakan Dennis Caryesta atas kasus dugaan Undang-Undang ITE versi Cumi Top 5. Konflik Rasman dan Dennis diketahui bermula dari adanya kasus dugaan penipuan Medina Zain pada pertengahan tahun 2022. Konflik tersebut terus memanjang hingga berakhir dengan Rasman melaporkan Dennis ke Polda Sumatera Utara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Setelah lebih dari setahun, tepatnya pada 22 Desember 2022, Dennis pun ditetapkan menjadi tersangka. Namun, kendati status tersebut belum ada perkembangan, Rasman akhirnya kembali berkoar dan ngotot ingin segera Dennis dipenjara. Lantas, seperti apa awal mula hingga kelanjutan konflik Rasman dan Dennis? Pertama, awal mula kasus ini adalah ketika saya menangani klien saya, Medina Zain. Dan Medina Zain itu memberikan kuasa kepada saya terkait dengan adanya chattingan, statement di media, di podcast yang menyebut bahwa Medina Zain itu menipu yang dilakukan oleh Dennis Caryesta. Pada saat yang bersamaan, saya menggelar press con besoknya. Ketika press con, saya tiba-tiba didatangi oleh si anak ini, si Dennis Caryesta. Saya nggak kenal dia bukan siapa-siapa. Tiba-tiba di situ dia kalau saya lihat seperti buat gaduh. Nah, berujung dari situ, dia mulai datang ke kantor saya, bahkan datang ke Medan rumah istri saya, bahkan datang ke kampus saya, bahkan datang ke Malaysia, menyerang istri saya dan lain-lain. Ini membuat saya sangat tidak nyaman. Dan yang paling saya tidak terima adalah ketika dia mengirim papan bunga ke rumah saya dengan mengatakan saya pengacara cabul dan seperti seorang pengacara yang katakanlah seperti penjahat kelamin dan nonton film bokep. Nah, dikirim ke rumah saya, kemudian diposting di Instagram. Nah, ini jelas unsurnya adalah undang-undang IT. Tapi saya katakan ini kasus sudah sangat lama, tapi bukan berarti saya bisa membiarkan kasus ini berlama-lama. Tidak. Makanya saya desak agar segera Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, saya sudah kirim surat juga ke Pak Kajatisu untuk segera mem-P21 dan dibawa ke persidangan. Mohon Pak Kajatisu dan Aswas, Aspidum, Pak Jamwas, Pak Jaksa Agung untuk mengatensi kasus ini karena saya juga oknum jaksa Bapak mencoba bermain di kasus ini. Kalau menurut gua mah ya emang dia begitu kan, emang dia sering laporin kan. Ya biarkan saja lah, kan laporin kan nggak masalah kan, semua warga negara kan bebas untuk laporin siapa aja, sah-sah aja gitu. Kan yang menentukan salah atau bukan kan nanti kan pihak kepolisian sama hakim. Rasman secara terang-terangan mengaku bahwa ia telah mengantongi seluruh bukti yang menguatkan Dennis untuk masuk penjara. Namun di sisi lain, Dennis merasa bahwa semua pernyataannya adalah fakta yang seharusnya tidak masuk ke dalam pasal pelanggaran Undang-Undang ITE. Lantas, apa saja bukti yang dikantongi Rasman dan seperti apa pembelaan Dennis?
Sudah sangat lengkap, ada foto, ada video, ada yang sudah dia hapus, ya ada semua data yang saya kasih ya. Nah, walaupun dia hapus, kita masih simpan. Nggak bisa. Jadi oknum penyidik, oknum jaksa, jangan coba-coba. Ini pidana IT, bukan pidana ringan. Apa ceritanya pidana ringan? Orang datang ke rumah saya bawa papan bunga, posting di Instagram. Apa ada putusan pengadilan yang mengatakan saya pengacara cabul? Pengacara pelecehan seksual, apa ada? Enak saja. Terus dia bilang lagi, kita cek ijazah Bang Rasman, tidak ada. Tahu apa? Saya sekarang alhamdulillah adalah alumni tersohor, kalau bahasa Malaysianya, alumni terpopuler dari University Sains Malaysia yang baru saja saya terima surat penghargaannya dari dekan dan dari ketua program studi School of Humanity atau Fakultas Ilmu Kemanusiaan di University Sains Malaysia, Penang Island. Si Dennis sekolah apa? Yang saya ngomong semuanya tentang dia itu memang ada buktinya, emang nyata, bukan saya yang asal ngomong. Kalau pencemaran nama baik itu apa sih? Kalau saya tidak bisa membuktikan apa yang saya omongkan. Iya kan? Coba tanya deh coba deh pengacara-pengacara di Indonesia berikan saya penjelasan ya guys. Karena kan aku tukang bunga nih, bingung juga. Kalau apa namanya? Anak gue nangis. Kalau apa tadi gue bilang? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu apa? Kalau misalkan kita tidak bisa membuktikan apa yang kita ngomongin dong. Misalkan gue ngatain lo tapi nggak ada buktinya. Gitu, ngomongin ini. Nggak ada buktinya, itu pencemaran nama baik. Sedangkan gue mah ada buktinya. Rasman tampaknya sangat ngotot menyeret Dennis hingga masuk penjara. Ya, saat diwawancarai oleh awak media, Rasman menyatakan dengan tegas meminta agar pihak kepolisian menindaklanjuti laporannya dengan cepat. Dan menanggapi hal tersebut, Dennis justru santai dan mengaku akan mengikuti proses hukum yang ditetapkan nantinya. Lantas, seperti apa desakan Rasman terhadap pihak kepolisian? Dan seperti apa reaksi Dennis? Saya inginkan ini segera P21 lengkap, kirim ke kejaksaan, ke pengadilan, dan sidangkan. Kita lihat bagaimana proses di media hijau. Saya tahu dia sekarang pusing kan, sekian lama jadi tersangka kan, capek kan, dipanggil, diperiksa, datang, stres kan. Nah, kau rasakan Dennis kan, itu baru moral. Pidana harus jalan, nggak bisa. Saya harus kejar dia. Ya kan, ya yang jelas kan gue datang kan sebagai warga yang baik, gue datang. Terus ya gitu, apapun keputusannya ya pasti gue hadapin sebagai warga negara yang baik, ya kan. Nah, sementara kalau misalkan dipikir-pikir ya, walaupun gue agak bingung juga ya kenapa gue jadi tersangka ya. Iya, agak bingung juga kenapa yang gue jadi tersangka, karena apa yang gue omong itu kan ada buktinya semuanya. Tapi gue yakin kepolisian Indonesia ya pasti ngakuin sesuatu dengan benar, pasti benar kan. Ya, jadi sebagai warga negara yang baik, apapun itu pasti gue hadapin. Rasman secara terang-terangan menyatakan bahwa ia telah menutup pintu damai untuk Dennis. Rasman juga menambahkan, sekalipun Dennis meminta maaf hingga 1000 kali, ia tetap kekeh dan akan menyeret Dennis ke penjara. Lantas, apa alasan Rasman ogah damai dengan Dennis? Dan seperti apa respon Dennis? Enggak. Saya nggak akan maafkan dia. Saya tidak akan maafkan dia. 1000 kali pun dia datang ke saya minta maaf, 1000 kali pun dia membuat cara-cara untuk mendekati saya agar saya memaafkan dia, tidak ada maaf untuk Dennis Caryasta. Orang seperti ini harus dikasih pelajaran. Ya apapun itu, ya gue berharap semoga beres secepatnya ya. Merasa geram dengan Dennis, Rasman pun turut menyinggung karma yang didapatkan oleh Dennis. Ya, secara gamblang, Rasman menyinggung masalah Dennis terkait ludes harta hingga hamil di luar nikah. Menurut Rasman, hal tersebut merupakan karma sosial yang pantas didapatkan Dennis, dan nantinya Dennis akan mendapatkan karma hukum dengan masuk penjara. Lantas, seperti apa karma Dennis yang dikuliti Rasman? Saya tidak pernah
menunggu permintaan maaf dia, dan bagi saya dia minta maaf atau tidak minta maaf tidak penting. Yang pasti dia tidak saya maafkan. Walaupun saya tahu dia sudah menerima akibat dari perbuatannya. Lihat aja, dia mengaku pacaran 4 tahun dengan suami orang. Dia bunting hamil tanpa ada ayah dari anaknya. Sekarang melahirkan, dan kemudian dia sekarang ada anak tanpa ada ayah dari anaknya. Kan sudah menerima kan? Kehidupan dia sekarang seperti itu, jualan ini jualan itu. Ya itu adalah akibat sanksi moral dan sosial yang dia dapatkan. Tapi sanksi hukum harus jalan buat dia. Sanksi moral dia sudah terima, sanksi sosial dia sudah terima, sanksi hukum pidana belum dia terima. Maka saya harus mengejar itu agar dia diproses secara pidana. Kepada Polda Medan dan kepada Bapak Kapolri, kepada semuanya, saya Denis Karyasta, saya ibu dan ayah sekaligus untuk Jaden. Instagram itu saya gunakan bukan hanya untuk main-main ya, tapi itu dalam mata pencarian sama Jaden. Jadi kalau misalkan disita terlalu ramai gitu, ya, gimana gitu ya? Saya butuh sih. Karena kan gue jualan live dari situ. Terus udah gitu, ya pokoknya semuanya banyak pihak yang endorsean juga nanyain ke gue terus, kapan posting, apa segala macem. Ya jadi saya memohon untuk segera dikembalikan aja sih, gitu. Karena kita, ya emang mata pencarian dari situ. Terus saya juga udah meminta perlindungan sama ini kan Komnas Perempuan supaya memberitahu kan kalau misalkan Instagram itu memang dipakai untuk mata pencarian saya. Sedihnya ya, BT-nya ya kalau misalkan yang orang yang endorse sudah bayar, ada kontrak nih, pada minta balikin duit karena kita kan nggak bisa ngeposting di situ. So iya, sementara aku udah bilang posting di TikTok aja atau di itu aja. Jadi mereka nggak mau, mereka tetap maunya di situ. Iya, ya makanya ini lagi di OCOC, ini baru kemarin gue di OCOC suruh balikin.